Pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban pembunuhan dan aksi sodomi yang dilakukan tetangganya sendiri. Ironisnya, pelaku masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama berusia 14 tahun. Miris, kasus asusila yang menimpa anak di bawah umur kembali terjadi dan bahkan hingga korban ikut dihabisi nyawanya oleh si pelaku. Laki-laki berinisial MA, usia 7 tahun asal desa Cipetir, Kabupaten Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat, menjadi korban sodomi sekaligus pembunuhan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri, inisial S yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan berusia 14 tahun. Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa penyimpangan seksual terhadap anak ini terjadi pada Sabtu 16 Maret lalu. Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Aris Setiawan Wibowo mengatakan, pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban dengan memaksa untuk melakukan perbuatan sodomi. Kasus ini terbongkar setelah polisi memeriksa 17 saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, serta melakukan tindakan ekshumasi oleh tim forensik. Terbaru, polisi menggelar rekonstruksi dengan 47 adegan dan polisi pun menangkap S di kebun saat sedang memanen sawi di daerah Desa Cipetir. Pada saat sepi, pelaku langsung melorotkan celana daripada korban dari belakang, dari belakang. Kemudian saat itu korban sempat meronta, melawan hingga lari, namun sama pelaku dikejar dari celana yang dipelorotkan itu digunakan oleh pelaku untuk menjerat atau mencekik daripada leher korban dari belakang. Kemudian sudah dipastikan bahwa korban dalam kondisi lemas, kemudian pelaku melakukan aksinya, yaitu tadi melakukan pelecehan seksual yang menyimpang. Ari menambahkan karena korban menolak ajakan pelaku, kemudian pelaku melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher korban menggunakan tangan dan celana korban setelah korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya, perbuatan bejat itu pun terjadi. Pelaku anak melakukan perbuatan sodomi kepada korban sebanyak 2 kali saat korban tidak sadarkan diri. Sementara itu, dokter forensik Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin, Nurul Aida Fathia mengungkapkan, berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan tim forensik, ditemukan luka pada bagian leher korban dan luka tersebut diduga menjadi penyebab kematian korban. Kondisinya memang sudah membusuk, akan tetapi ada beberapa temuan yang dicurigai adalah tanda kekerasan. Nah, itu kami periksakan ke laboratorium. Hasil sampel-sampelnya tadi yang dicurigai ternyata memang ada tanda kekerasan di daerah leher dan juga di daerah lubang pelepas. Atas perbuatannya, polisi menerapkan pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan penjara minimal 6 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Triza, Sukabumi, Jawa Barat, BTV. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus asusila dan pembunuhan yang dilakukan oleh ABG 14 tahun terhadap bocah 7 tahun, sudah bergabung bersama kami AKP Bagus Panuntun Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota. Selamat sore Pak Bagus. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Bagus, apakah saat ini pelaku yang masih di bawah umur ini sudah ditahan oleh pihak polisian? Saat ini sudah dilakukan penahanan karena pelaku ini anak, makanya penahanan kita pisahkan menjadi penahanan anak. Baik, lalu mengingat seperti yang Anda sampaikan tadi, masih di bawah umur, apakah akan ada pemeriksaan lanjutan terkait kondisi psikologis dari pelaku, juga untuk menggali motif pelaku melakukan aksi tersebut, Pak? Jadi kami sudah berkoordinasi ke dinas terkait dan penanganan pelaku sendiri karena ini di bawah umur, kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana ini akan didampingi oleh Lapas. Kemudian kami juga akan berkoordinasi dengan UPTD PPA untuk melakukan penelitian masyarakat serta psikologi anak. Jadi karena ini anak ini sangat apakah kita mendalaminya sebagai pelaku, kemudian dia juga merupakan korban. Jadi
tanggal 14 Maret ini korban ini sebelumnya sudah pernah sama pelaku melakukan perbuatan penyimpangan seksual. Kemudian tanggal 16 pada saat kejadian korban ini diajak kembali, namun korban melawan, namun korban sudah dilepas celananya, sehingga karena korban ini melawan, sehingga korban ini dilakukan mencekikan leher supaya tidak berdaya, dan kemudian pelaku melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap korban. Baik, artinya untuk peristiwa pencabulan pertama ini atas pengakuan dari pelaku ya Pak ya? Apakah atau mungkin korban sempat menceritakan kepada orang tuanya atau seperti apa Pak? Jadi awalnya kami melakukan pencarian terhadap anak berdasarkan laporan ke Polsek Kaludampit, mencari anak tersebut. Satu hari kemudian kami temukan sesosok mayat anak di kebun. Pada saat kita akan melakukan otopsi, keluarga korban keberatan karena orang tua korban ini sudah bercerai. Ibunya bekerja di Jakarta, kemudian orang tuanya atau bapaknya tinggal di Garut. Kemudian karena keluarga korban keberatan untuk dilakukan otopsi, kami membuat surat pernyataan terhadap keluarga untuk tidak dilakukan otopsi. Namun warga masyarakat dan orang tuanya kemudian datang mendengar anaknya meninggal, dianggap tidak wajar. Kemudian kami juga memeriksa beberapa saksi yang termasuk memandikan korban. Kemudian kami lakukan ekshumasi. Kami berkoordinasi, terus orang tuanya atau bapaknya membuat laporan tentang kejanggalan penemuan mayat tersebut, sehingga dilakukanlah ekshumasi. Hasil ekshumasi sendiri, pembongkaran kubur dan dilakukan otopsi sendiri, ditemukan ada luka akibat benda tumpul di leher yang mengakibatkan korban meninggal, dan menariknya lagi ada luka di dubur akibat masuknya benda tumpul. Kemudian dari hasil ekshumasi tersebut kami melakukan penyelidikan, kemudian kami memeriksa beberapa saksi-saksi yang kemudian kami temukan bahwa sebelum terjadinya kejadian, korban sempat bermain ke rumah temannya yang di situ ada pelaku. Kemudian pelaku mengikuti ke TKP, kemudian pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual, namun korban melawan. Kemudian akhirnya pelaku melakukan perbuatan penganiayaan sehingga korban meninggal dunia. Baik, kondisi psikologis dari pelaku atau dari tersangka sendiri saat ini seperti apa, Pak Bagus? Apakah ada penyesalan yang diungkapkan atau disampaikan oleh tersangka? Saat ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan psikologi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan PTD PPA wilayah Kota Sukabumi untuk mendatangkan psikologi. Saat ini masih dilakukan pendalaman. Namun kami juga sudah melakukan visum terhadap pelaku, apakah pelaku ini pernah menjadi korban dari pelecehan seksual. Namun untuk hasil visum sendiri bahwa pelaku ini tidak ditemukan adanya luka lama di dubur pelaku akibat masuknya benda tumpul. Namun pengakuan pelaku yang didampingi oleh orang tua maupun bapas, dia pernah menjadi korban pelecehan seksual. Kami masih mendalami dan kami juga sudah memanggil orang yang diduga melakukan pelecehan seksual, karena pelaku ini cenderung menunjuk beberapa orang. Seperti halnya kita sudah melakukan pemeriksaan, dia menunjuk bahwa dialah yang dengan korban, kemudian pelaku inilah yang pernah dengan korban, namun keterangan pelaku sendiri setelah kita dalami tidak benar. Jadi saat ini kami sudah berkoordinasi dan saat ini pun hari tadi juga masih berjalan pemeriksaan psikologi terhadap pelaku. Baik, artinya ada kemungkinan bahwa pelaku ini sebelumnya adalah korban pelecehan seksual di waktu kecil sehingga menimbulkan trauma dan mengakibatkan adanya penyimpangan seksual meskipun tentunya masih harus menunggu hasil pemeriksaan psikologis secara komprehensif. Lalu apakah dari pengakuan tersangka ada korban-korban lain Pak atau memang hanya korban ini saja?
Kalau dari keterangan pelaku sendiri, ABH sendiri, anak berhadapan dengan hukum ini, dia hanya melakukan dengan korban sekali 3 hari pada saat sebelum kejadian. Namun kita juga sudah berkoordinasi ke kepala desa setempat, apakah ada anak-anak ataupun korban lain akibat yang dilakukan oleh pelaku. Namun karena ini adalah pelecehan seksual, pedofil ini sangat aib, mungkin aib, jadi sampai hari ini, sampai saat ini belum ada pengakuan korban lain. Kalau dari pelaku sendiri mengatakan bahwa dia baru sekali hanya dengan korban saja. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Bagus Panuntun telah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Salam sehat.